Miris pemirsa, karena jika benar alasan pelaku membunuh sang istri karena tidak didukung untuk mencalonkan diri menjadi bupati, maka peristiwa ini patut menjadi perhatian serius. Bagaimana iklim modal politik bisa menyebabkan nyawa orang terkasih melayang. Kita akan bahas lengkapnya bersama pakar psikologi politik Profesor Hamdi Muluk. Prof. Hamdi, selamat siang. Selamat siang, Valen. Selamat siang, Prof. para pemirsa kalian. Baik, Prof. Ini kan aneh ya, Prof ya, karena untuk hal-hal mau menjadi maju dalam pilkada ini bisa menyebabkan nyawa orang lain melayang. Tapi apa sebenarnya yang menyebabkan demi jabatan politik orang bisa melakukan tindak kriminal, menghalalkan segala cara? Apakah hanya karena uang saja? Ya, maksudnya mungkin dalam kasus-kasus tertentu ini bisa dianggap case study ya. Studi kasus tertentu ada orang-orang seperti tadi itu sudah tidak rasional sebenarnya, sudah dari awal kan pengen maju bupati 50M tapi tidak punya kesanggupan, tidak punya dukungan logistik mungkin ya, mungkin juga tidak punya dukungan partai dan seterusnya, tidak punya dukungan konstituen. Jadi intinya tidak terlalu rasional lah dia untuk maju gitu loh. Nah, potret ini sebenarnya kan bisa kasusnya, tapi juga bisa kita mengalamatkan kepada sistem demokrasi yang kita pilih sendiri, yang memang pada ujung-ujungnya berkonsekuensi pembiayaan politik yang mahal. Satu, sumber masalahnya di mana misalnya. Kita harus akui partai kita terlalu banyak. Hari ini yang ikut kontestasi 17 partai. Jadi kita nih luaskan pembicaraan tidak hanya pada konteks pemilihan kepala daerah ya tadi ya dalam kasus ini ya, tapi juga kita harus merefleksi kepada hari ini kita akan pemilih serentak nanti ya, ada pemilihan anggota legislatif baik di DPR pusat, DPR 1, DPR 2 yang memakai sistem proporsional terbuka multi member dalam sebuah distrik. Jadi dalam satu distrik, dalam satu pendapil itu dipersilahkan banyak calon dipilih oleh pemilih. Nah, multi member distrik ini memang akhirnya memaksa orang, misalnya gimana caranya supaya saya bisa menjadi pusat perhatian gitu ya, dan dipilih oleh pemilih. Oke, nah, Prof. Bagaimana caranya mengedukasi, sudah lama Prof? dengar. Kalau mengedukasinya bagaimana supaya jangan melakukan tindak kriminal, tidak depresi? Iya, itu yang kadang-kadang memang tugas partai ya sebenarnya. Jadi, nah tapi partai kita lihat sendiri juga berusaha memenuhi daftar yang begitu banyak ya, untuk satu daerah minimal 10 gitu. Jadi tentu orang-orang yang betul-betul satu punya kapabilitas, ya punya modal juga yang mencukupi, termasuk juga logistik untuk layak untuk maju itu gitu loh. Nah, sebagian yang tidak layak itu kadang-kadang spekulasi kan. Ada yang meminjam uang ke bank dulu dengan harapan nanti iming-iming maka akan terpilih. Mungkin juga banyak angan-angan gitu katakanlah, kalau terpilih nanti jadi anggota DPR. Jadi nanti banyak main proyek dan segala macam. Ya, harus sehingga sadar diri dulu ya, Prof ya, layak atau tidak, nanti bisa terpilih atau tidak. Tapi Prof, kalau kita lihat ini kan fenomenanya sudah ada juga yang menyiapkan rehabilitasi kalau seandainya nanti bagi yang gagal. Rehabilitasi seperti apa yang dibutuhkan, Prof? Iya, dulu kan mungkin hari ini akan berulang lagi ya, setiap kali ada pemilu 5 tahunan, misalkan nanti kalau ada caleg gagal tidak terpilih, dia sudah jor-joran habis duit, terus stres dan depresi, nanti disediakan ruang perawatan di rumah sakit, kamar-kamar di rumah sakit jiwa gitu loh, untuk pemulihan pasca stres ya. Dan stres kalau berkepanjangan bisa depresi, begitu. Depresi kalau bisa berkepanjangan bisa psikosis, itu urutannya dalam gangguan psikologis. Nah, itu perlu penanganan dari rumah sakit jiwa gitu ya. Ini diantisipasi kan, karena dulu ada beberapa yang memang memerlukan jasa itu, karena memang sistem kita ya harus diakui dengan bahwa partai itu sebenarnya tidak bisa memberikan garansi ketika dia mencalonkan orang itu dia support gitu loh semua pembiayaannya. Itu bisa terjadi kalau di partai yang sudah ideal, partai sedikit, partai punya cukup uang
Baik. disumbang oleh masyarakat karena masyarakat senang dengan calon itu sehingga calon pembiayaan itu tidak dibebankan kepada individu tadi gitu loh. Nah, Baik. ketika biaya-biaya itu tidak realistis sampai 50 miliar, 60 miliar, nah dia tidak punya sebenarnya sumber daya itu, terjadilah hal-hal yang Baik. ekses seperti tadi. Ya, Oke. istrinya yang dibakar lah atau misalnya dia minjam ke ke bank gitu loh atau dia Baik. diongkosin paling paling murah biasanya ya paling sering ya itu Aha. diongkosin oleh cukong, Baik. oleh pengusaha hitam gitu ya. Nanti kalau dia memerintah, kalau dia menang ditagih lagi. Nah, nanti Nah, yang jadi menjadi korupsi di kemudian hari gitu oke. loh. Jadi Jadi Prof banyak ini ekses fenomena complicated sebenarnya ya, dengan kompleks. Karena complicated harus gitu loh. ke Selagi kita nggak calegnya mau, juga, harus ke partainya juga, tapi ini seputar ya, sistemnya begitu ya Prof ya. Profesor, karena durasi sistemnya kita kita terbatas, terima biarkan kasih partai Prof terlalu Hamdi banyak Muluk sih. karena sudah bergabung bersama Ya. kami siang hari ini di Metro Siang. Terima kasih Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.